Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Agna Fadila Hirmi dari Prodi Manajemen. Sebagai mahasiswa manajemen, saya percaya bahwa memahami struktur ekonomi Indonesia sangat penting karena setiap sektor memiliki peran besar dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai struktur ekonomi Indonesia yang terdiri dari sektor pertanian, industri, dan jasa. Yang pertama adalah remember atau mengingat, di mana struktur ekonomi adalah susunan atau komposisi sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap PDB suatu negara. Struktur ekonomi Indonesia terdiri dari 3, di mana ada sektor primer atau pertanian, sektor sekunder atau industri, sektor tersier atau jasa. Yang kedua adalah understand atau memahami. Sektor pertanian mencakup kegiatan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sektor ini berperan dalam penyediaan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Sektor industri mencakup kegiatan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi, di mana sektor industri berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing nasional. Sedangkan sektor jasa meliputi perdagangan, transportasi, pariwisata, pendidikan, dan keuangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Yang ketiga, apply atau menerapkan, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat contoh struktur ekonomi di sekitar kita, yang dimana petani menghasilkan bahan pangan seperti padi dan sayur. Lalu industri mengolah bahan mentah menjadi produk siap pakai seperti makanan kemasan atau pakaian. Sementara sektor jasa membantu proses distribusi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang keempat adalah analis atau menganalisis, di mana perubahan struktur ekonomi Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Terjadi karena perkembangan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi yang mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi digital. Jadi sektor pertanian tetap memiliki peran penting karena masih menyerap banyak tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan nasional. Yang kelima, evaluate atau mengevaluasi, di mana menurut pengamatan saya mengenai perkembangan sektor industri dan jasa di Indonesia sudah cukup baik, terutama pada sektor digital dan perdagangan online. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti ketimpangan pembangunan antar daerah, rendahnya produktivitas pertanian, dan persaingan global yang semakin tinggi. Jadi diperlukan kebijakan yang seimbang agar semua sektor ekonomi dapat berkembang secara optimal. Lalu yang terakhir adalah create atau menciptakan solusi, di mana solusi pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Lalu pengembangan UKM berbasis digital juga dapat meningkatkan kontribusi sektor industri dan jasa terhadap PDB nasional. Lalu masyarakat juga dapat memanfaatkan peluang usaha seperti reseller, dropshipper, dan bisnis online untuk meningkatkan pendapatan. Jadi ekonomi digital mampu membuka peluang kerja baru dan memperluas pasar secara global. Dengan memahami struktur ekonomi Indonesia, kita dapat mengetahui bagaimana sektor pertanian, industri, dan jasa saling mendukung untuk pembangunan nasional, di mana kita harus mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.